Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara. Kali ini yang akan kita bahas adalah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan penerapan yang ada di sekolah kami. Yuk simak bersama-sama. Nah, tujuan pendidikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai seorang guru kita mempunyai 4 tugas. Yang pertama, kita harus mampu menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, kita harus mampu memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Hal ini ditujukan untuk agar kita bisa mampu menentukan bagaimana cara kita membimbing siswa sesuai dengan karakteristik mereka yang berbeda. Dan yang ketiga, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai guru, kita harus memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi potensi mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dalam tanda kutip ya. Dan yang keempat, yaitu guru harus memahami tujuan pembelajaran. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana seorang guru memberikan pelayanan, membimbing dan menuntun siswa sehingga menjadi siswa yang berkualitas. Nah, di sini seorang guru diibaratkan adalah seperti seorang petani. Nah, petani nanti adalah petani yang akan merawat, membimbing dan merawat bibit tanaman sehingga tumbuh menjadi baik. Sedangkan murid di sini kita ibaratkan seperti bibit tanaman. Nah, bibit tanaman yang akan disemai oleh petani. Sebuah bibit tanaman yang berkualitas kita andaikan akan ditanam di sebuah lahan yang subur, diberikan perawatan yang baik oleh petani, disiram dengan rutin dan mendapatkan pencahayaan matahari yang cukup. Apakah yang akan terjadi dengan tanaman jagung pada masa yang akan datang? Ya, betul sekali. Kita akan mendapatkan sebuah tanaman jagung yang sangat berkualitas dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Akan tetapi sebaliknya, jika sebuah bibit jagung meskipun ia berkualitas ditanam di sebuah lahan yang gersang tanpa perawatan yang baik dari seorang petani, tanpa paparan sinar matahari yang cukup dan tidak disiram dengan rutin, tanpa perawatan dan pelayanan yang baik, nah, apa yang akan terjadi dengan bibit jagung tersebut? Betul sekali. Pohon jagung itu akan tumbuh, akan berbuah, akan tetapi tidak maksimal. Tidak seperti pohon jagung yang mendapatkan perawatan yang baik oleh petani. Dari sini kita bisa memahami bahwa petani atau di sini adalah seorang guru harus memberikan perawatan pelayanan yang baik bagi muridnya agar murid tumbuh menjadi seorang murid yang mempunyai nilai dan kualitas yang baik untuk diri mereka dan dapat diterapkan di dalam masyarakat. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama Ing Ngarso Pulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga Tutwuri Handayani. Nah, dari 3 semboyan ini intinya adalah sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita sebagai guru harus memberikan teladan yang baik, harus memotivasi siswa, mendorong siswa untuk mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat mereka. Bagaimana cara mewujudkan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid? Salah satunya yaitu dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar untuk siswa. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Sebagai seorang guru, kita harus mengembangkan ide-ide kita agar mendapatkan sebuah ide yang kreatif dan inovatif sebagai media pembelajaran untuk siswa. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan kodrat zaman, dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui, zaman sudah semakin canggih, maka kita harus menyesuaikan pendidikan dan cara belajar kita dengan murid sesuai dengan perkembangan zaman. SMP Negeri 1 Gapura mempunyai visi yaitu unggul dalam iptek,
terampil, santun, dan berwawasan lingkungan, melahirkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur dan berintelektual tinggi. Nah, visi tersebut sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami, SMPN 1 Gapura, menggunakan model alternatif pendidikan dengan semboyan Education with Heart, yaitu memahami anak dengan segala karakter, kelebihan, dan kekurangannya untuk mendidiknya dengan penuh cinta. Karena itu, kami memadukan pendidikan umum, agama, dan sosial budaya dengan kemasan kurikulum yang tepat guna. Selain ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami juga menerapkan penerapan program 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Selain pembelajaran yang berpihak kepada murid di kelas, kami SMPN 1 Gapura melaksanakan berbagai ekstrakurikuler yang akan menjadi sarana bagi para peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat dan minat yang mereka punya. Selain itu, kami juga melakukan pembiasaan, pembacaan surat Yasin sebelum masuk kelas dan sholat duhur berjamaah di sekolah. Tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran di sekolah salah satunya adalah kurang mampu guru dalam memahami pembelajaran yang berpihak kepada murid serta kurang berminatnya murid dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Salah satu solusinya adalah jika guru kurang memahami, maka guru harus melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan, dan mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang kompetensi tersebut. Lalu, untuk murid, jika murid kurang berminat, maka kita sebagai guru harus menyediakan media pembelajaran yang menarik agar menarik minat siswa. Relevansi dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran di sekolah kami sangat mempunyai hubungan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus memberikan teladan, harus memberikan motivasi, membersamai siswa dalam setiap pembelajaran agar kita dapat menciptakan siswa yang berintelektual tinggi dan berbudi pekerti yang luhur. Nah, bagaimana dengan karakteristik siswa? Kita harus memperhatikan dan membimbing siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jangan lupa, sebagai guru, kita harus mempunyai inovasi dan kreatif untuk menumbuhkan ide-ide cemerlang dan menciptakan media pembelajaran yang sangat menarik untuk siswa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.